Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk guru-guru hebat Amazing Teacher Indonesia, sampai berjumpa kembali dalam kelas belajar Amazing Teacher Indonesia dalam serial podcast Amazing Teacher Indonesia, dan saat ini adalah kelas inspiratif yang insya Allah akan bersama kita Coach Aput Kusairi dari Trasco Corporation, dan alhamdulillah teman kita juga sudah ada Kak Ludi Utomo yang senantiasa menemani kita semua ya dalam kegiatan Amazing Teacher Indonesia. Dan terlebih kepada seluruh guru-guru hebat Amazing Teacher Indonesia dimanapun Anda berada, bersiap untuk kelas belajar malam hari ini, Kamis di tanggal 7 Juli 2022. Malam hari ini, insya Allah Amazing Teacher Indonesia dalam podcast Amazing-nya dengan seri menjadi guru inspiratif dengan tema Change or Die. Bersama narasumber Coach Muhammad Aput Kusairi SPD MSI sebagai trainer Trasco Jakarta. Dan pada kesempatan malam hari ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita menyimak bersama-sama, sharing bersama-sama, dan tentunya yang terbaik adalah bagaimana kita menjadi guru yang penuh inspirasi bagi para peserta didik di sekolah kita atau bahkan di rumah kita masing-masing insya Allah. Baik, bersama-sama di malam hari ini kita ingin melihat sapaan dari dulu Kak Ludi ya, selaku Ketua Amazing Teacher Indonesia. Kak Ludi, oke, bisa menyapa sesaat kepada teman-teman ya, semua. Kak Ludi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semangat belajar ya rekan-rekan sekalian ya. Alhamdulillah. Kayaknya barangkali ada di kalangan kita yang merasa kaget ya, apalagi buat rekan-rekan yang baru bergabung di grup WA Amazing Teacher Indonesia. Baru juga ngerasain ya di antara kita yang mendapatkan sertifikat, tahu-tahu kok hari ini udah ngadain event lagi ya, udah ada kegiatan lagi gitu. Dan tempo lalu memang pada saat kegiatan webinar di tanggal 26 itu kita sudah sampaikan ya kepada para rekan-rekan sekalian bahwa kita ada kegiatan bersama nih, yaitu kelas belajar di setiap hari Kamis malam. Dan setiap Kamis malam ya daripada kita tanda kutip mungkin nggak ngapa-ngapain atau melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat, terutama untuk pengembangan diri kita. Karenanya ayo buat rekan-rekan kita lakukan pengembangan diri kita bersama kelas belajar ini bersama Amazing Teacher Indonesia. Dan buat rekan-rekan sekalian, untuk sesi di hari ini dan 5 seri ke depan ya yang akan kita lakukan. Ini alhamdulillah nih kita berkesempatan dibersamai oleh Coach Aput Kusairi. Beliau namanya nggak asing lah di dunia pendidikan dan pelatihan, sehingga kalau seandainya ada di antara rekan-rekan yang barangkali ketika baca broadcastan yang baru saja tadi kita bagikan, ada yang lantas tertarik karena memang sudah mengetahui kapasitas beliau gitu. Dan sebagaimana sejalan dengan profil dari komunitas Amazing Teacher Indonesia, rekan-rekan kami sampaikan bahwa kita di Amazing Teacher Indonesia memiliki 5 profil ya yang hendak dicapai. Sebagaimana 4 kompetensi dari seorang guru yang semestinya dimiliki, maka ketika kita peras, kita menemukan ada 5. Nah, yang pertama adalah berakhlak mulia, yang kedua profesional, yang ketiga berpihak pada murid, yang keempat adalah kolaboratif dan inspiratif. Jadi kelima hal ini hendak kita capai bersama komunitas Amazing Teacher Indonesia. Dan untuk kompetensi-kompetensi lainnya, yaitu untuk profesional, pedagogi, kita bisa dapatlah pada saat kegiatan webinar atau pelatihan. Tapi untuk orientasi kita, bagaimana membentuk kompetensi kepribadian kita, menjadikan diri kita memiliki akhlak yang mulia, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang inspiratif, maka ini menjadi challenge tersendiri ya. Dan alhamdulillah kita kehadiran tadi ya Coach Aput Kusairi yang beliau punya paket pelatihan nih, punya paket pelatihan bagaimana menjadikan sosok seorang guru itu menjadi guru yang inspiratif. Jadi cocok banget. Dan karenanya kepada rekan-rekan, ayo ikuti selalu setiap seri yang nantinya akan digulirkan. Dan jangan pindah channel ya, Kak Asep ya. Di setiap hari apa Kak Asep?
Kamis Kak Ludi. Setiap hari Kamis ya, Kak Asep ya. Jadi nanti setiap hari Kamis malam jam 8 kita lakukan kelas belajar ini. Baik, itu saja dari saya Kak Asep, dan tetap semangat belajar buat rekan-rekan sekalian. Insya Allah kita juga sudah mulai bangun komunikasi ke KCD. Insya Allah kisaran di pekan ketiga ya, kita akan mengadakan kegiatan kembali kegiatan yang bersertifikat 32 jam pelajaran. Jadi kalau seandainya hari ini ada di antara rekan-rekan yang mendapatkan sertifikat, dan ketika dapat sertifikat misalkan tanpa ada jam, memang sengaja memang untuk yang sesi kemarin itu kita tidak menjanjikan adanya jam, tapi untuk kegiatan pelatihan yang akan kita gagas, kita akan berikan kepada rekan-rekan ikut serta ada sertifikat 32 jam pelajaran, dan mudah-mudahan nanti bisa ditandatangani oleh Pak KCD seperti itu. Oke, tetap bersama dalam kelas belajar kita di Amazing Teacher Indonesia ya rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya Kak Asep, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ludi atas motivasinya malam hari ini. Ya. Baik, sebelum saya serahkan. Kita lupa sampaikan ucapan terima kasih ke Coach Aput ya. Oh iya. Coach. Silakan Kak Ludi. Aput. Terima kasih banyak ya Coach sudah berkenan untuk membersamai dalam kelas belajar di hari ini dan seri ke depan, di beberapa seri ke depan ya Coach. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Coach Aput terpental kalau dia. Baik. Halo. Iya benar. Kelempar ya. Barangkali Kak Marwati bisa tarik lagi biar masuk ke dalam. Baik kakak-kakak semua. Tunggu ya, coachnya nanti. Tepat banget ya hadirnya tadi jam berapa Kak Asep? Sebelum jam 8 kali, jam 8 kurang 15 menit atau kurang 10 menit sudah hadir di ruang Zoom. Memang kita janjikan kegiatan kita jam 8, tapi ya ada kendala teknis ya rekan-rekan. Jadi tadinya kita mau jadikan podcast di streamingkan dalam YouTube, tapi karena memang ada kendala, akhirnya kita rubah menjadi kegiatan Zoom, dan ternyata memang dari Coach Aput, beliau tadi sampaikan ya Kak Asep ya? Ya, betul. Bahwa training yang biasa beliau lakukan ini training interaktif. Jadi karenanya kepada rekan-rekan ya, mohon berkenan untuk juga bersiap terlibat di dalam kegiatan training ini ya. Kak Ludi barusan dapat kabar katanya laptopnya tiba-tiba error, sebentar lagi di restart. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, emang kendala ada bahaya. Nggak apa-apa dah. Iya, tapi udah lama kan. Kali ada nunggu, mungkin ini nggak tahu lah tiba-tiba. Kali ada yang mau disampaikan dari rekan-rekan, boleh banget deh. Mau masukan, kan jarang-jarang nih Kak Asep. Malam-malam ya. Kita bisa ada kesempatan untuk diskusi di malam hari, lagi senggang gini. Siap. Ayo silakan. Ya. Dari rekan-rekan Amazing Teacher Indonesia, barangkali ada yang mau disampaikan, masukan buat pengurus atau hal lainnya, diperkenankan. Yuk Kak Asep. Baik, terima kasih Kak Ludi. Silakan kakak sekalian ya. Guru hebat Amazing Teacher Indonesia yang sudah berada di ruang Zoom malam hari ini menjadi malam kesempatan yang luar biasa untuk kita semua ya. Bisa langsung sharing, bisa ngasih masukan dan ide luar biasa ya. Karena jarang-jarang kita malam ini ya bisa berjumpa dalam ruang Zoom. Silakan kakak-kakak boleh raise hand atau mau langsung mengaktifkan mic-nya pun silakan Kak. Yang ingin menyampaikan sesuatu di malam hari ini tentang Amazing Teacher Indonesia, usul atau lainnya dipersilakan. Iya. Boleh juga penguatan ya Kak Asep ya. Ya, boleh. Sekali ada mau ngasih penguatan semangat ke pengurus gimana. Sangat boleh. Silakan kakak sekalian. Dan menguatkan kembali ya, tadi sudah kalau disampaikan, jadi mohon maaf, seyogianya malam hari ini seharusnya kita berada di ruang podcast ya, jadi kakak-kakak sekalian cukup menyimak dan menyaksikan di YouTube ya, tapi karena terkendala teknis, akhirnya malam hari ini kita bisa berjumpa di ruang Zoom bersama-sama gitu. Dan ini pun
sesi ini memang sangat dibutuhkan oleh Coach Aput ya untuk bersama-sama langsung dalam ruang yang sama gitu. Karena malam hari ini Coach Aput sangat mengharapkan keaktifan kita semua dalam kelas belajar, kelas inspiratif pada malam hari ini. Silakan kakak-kakak sekalian yang ingin memberikan penguatan buat kita semua ya, atau ingin menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Sembari kita menunggu Coach Aput untuk kembali bergabung di ruang Zoom. Silakan kakak. Boleh raise hand, silakan. Kak Kasim, boleh Kak Kasim? Atau dari Kak Eis? Monggo, silakan. Wah, sudah open mic nih. Silakan Kak Kasim atau Kak Eis, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Dalam kesempatan kali ini saya baru dapat info nih dari Pak Ludi gitu ya. Terus melihat temanya ini sangat menarik gitu ya, menjadi guru yang inspiratif gitu ya. Tentunya kan profesi kita ini kan tidak sehari 2 hari gitu ya, tapi terus gitu ya. Dan memang supaya tidak menimbulkan kebosanan gitu ya, kebosanan atau kejenuhan akan profesi kita sebagai tenaga pendidik gitu ya. Ini memang perlu tips-tips atau trik-trik tertentu ini dari para senior yang lebih inspiratif. Makanya saya tertarik sekali untuk join di acara hari ini gitu ya. Dan mudah-mudahan gitu ya semakin memotivasi saya untuk menjadi seorang guru yang inspiratif, terus menjadi inspiratif terutama bagi siswa gitu ya. Karena memang profesi ini adalah salah satu profesi yang insya Allah ladang amal ibadah buat kita gitu ya, jika kita melaksanakannya itu dengan ikhlas. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon tips dan triknya ini untuk terus istiqomah menjadi guru yang inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapannya malam hari ini, yang insya Allah ini membangun membangun diri, juga membangunkan kita semua gitu, yang bersiap menjadi guru inspiratif insya Allah. Baik, alhamdulillah kakak sekalian ya. Mau di sini Kasep. Ya, siap. Ini Bu Is ini salah satu guru penggerak Kasep angkatan 1 Kabupaten Bekasi juga nih. Mantap. Alhamdulillah, kebetulan. Silakan Coach. Kebetulan. Maka semangatnya luar biasa kali ini ya. Ini ditularkan oleh Pak Ludi juga nih. Wah, siap. Ya, siap. Saling menularkan ya, saling menularkan semangat insya Allah. Betul. Baik, Kak Ludi izin kakak sekalian ya, sudah bergabung kembali Coach Aput ya. Semoga kita akan memaksimalkan waktu malam hari ini ya. Sebelumnya mohon izin saya untuk menyampaikan sekilas terkait Coach Aput yang akan menemani kita malam hari ini seperti itu. Baik, teman-teman semua ya, ini sedikit biodata beliau ya. Yang pertama adalah Coach Aput Susairi ini dikenal sebagai trainer dan pembicara seminar tingkat nasional ya, dengan keahlian di berbagai topik antara lain corporate value, leadership, character building, consumer learning, excellent service, teamwork, outbound, dan berikut ini dia biodata atau CV beliau ya. Bersama-sama kita perhatikan ya. Beliau lahir di tahun 1970, jadi sangat-sangat masih muda. Wah ya, insya Allah semangatnya dengan usianya ini bisa menyemangatkan kita semua pada malam hari ini, insya Allah. Menikah dengan 4 orang anak, aktivitasnya sebagai direktur PT Trasco, konsultan dan trainer budaya kerja, pembimbing haji dan umroh, pembina Yayasan Pendidikan Al-Sofenia, dosen manajemen Rumah Sakitan Universitas Indonesia, dan radiografer Rumah Sakit Pelni Petamburan Jakarta. Kalau saya simak itu sangat banyak ya profil beliau. Nanti kakak-kakak bisa simak ya di
websitenya atau di Google-nya kunjungan tugas domestik beliau ya di 34 provinsi Republik Indonesia. Di negara-negara Asia ada Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Qatar, dan Arab Saudi. Bahkan beliau sempat kunjungan tugas itu sampai ke Eropa, di antaranya Jerman, Belanda, Belgia, Prancis, Austria, dan Swiss gitu. Pendidikan formalnya juga luar biasa ya. Beliau S2 di kajian statistik pengembangan kepemimpinan, program ketahanan nasional, pasca sarjana dari Universitas Indonesia. Ini tampil kembali pendidikan non formal beliau ya, pelatihan dan kursus yang telah diikuti ya. Ada achievement management training ya, dan yang baru saja di tahun 2019 How to be Talent Mapping Practitioner ya di Pertamina Foundation Talent Mapping Center di Jakarta 2019. Jadi luar biasa aktivitas beliau di dunia pendidikan formal non formal ya. Ini klien program trainingnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum, ya, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Agama, Pemuda dan Olahraga, bahkan sampai juga Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, dan beberapa lembaga PT, rumah sakit dan kampus ya atau universitas. Ada UI, ITB, IPB dan ITS gitu. Dan ini beberapa judul training beliau ya. Ada corporate value dan corporate culture, dan ada training persiapan purnabakti. Wow, jadi ini paket lengkap ini ya, Coach Aput pada malam hari. Jadi yang bergabung di ruang Zoom, insya Allah nggak rugi-rugi, ya. Bahkan sangat untung, kita sangat untung insya Allah. Ini judul buku ya, judul buku karya beliau ya, Shoot Sharpening Our Concept and Tools, Lasko 2022 ya, sampai dengan yang terakhir Budaya Kerja Kota Padang Sumatera Barat 2016. Ini pengalaman menulis beliau. Nah ini beberapa buku ya, buku yang karya tulis dari Coach Aput Kusairi. Wah. Jadi insya Allah pembicara malam hari ini yang penuh inspirasi buat kita, bukan pembicara kaleng-kaleng, tapi insya Allah materinya penuh daging untuk kita semua. Maka stay tune selalu untuk seluruh guru-guru hebat Amazing Teacher Indonesia ya, selalu siapkan, siap siaga matanya, oh ya, matanya, fisiknya, jangan sampai terpejam sekejap mata pun. Baik, langsung saja kepada Coach Aput Kusairi, saya persilahkan. Silakan Coach. Baik, terima kasih banyak Kak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera teman-teman semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa silaturahim di media Zoom kita. Semoga menjadi waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Ada alhamdulillah sudah 38 yang bergabung, dan semoga yang menyimak nanti di media lain juga lebih banyak lagi, dan sama-sama kita memanfaatkan waktu yang ada untuk terus mengupgrade kemampuan diri kita. Baik rekan-rekan sekalian, saya akan share screen dan nanti file materi ini akan kami share juga buat rekan-rekan semua. Jadi mohon nanti teman-teman bisa menjaga interaktif ya. Nggak usah terlalu fokus mencatat. Justru lebih penting adalah menjaga interaktif, dan nanti soal materi nanti akan kami share ya. Oke, siap. Saya akan ke filenya. Oke. Iya. Baik, rekan-rekan sekalian. Coba pandangi dulu taman yang indah ini. Rasakan kita sedang ada di taman ini. Nah, sekarang silakan teman-teman mohon berkenan tuliskan apa yang dirasakan kalau ada di taman seperti ini. Ya, silakan bisa tulis di kolom chat. Saya beri kesempatan sekali lagi, apa yang kita rasakan kalau kita ada di taman yang indah seperti ini. Ya, silakan kakak-kakak sekalian. Ini ada Kak Ais, Kak Ludi, ya. Nah, ini alhamdulillah sudah masuk beberapa komen. Yang lain kami persilahkan. Sekali, apa yang kita rasakan kalau kita ada di taman yang indah seperti ini? Oke, saya coba bacakan ya. Dari Kak Teti, tenang ya. Dari Kak Sumiati, tenang, nyaman, segar.
Dari Kak Yuyun, tenang, adem. Kak Dwi, nyaman, betah berlama-lama. Ya. Kak Segi, bahagia. Kak Erma, sejuk, fresh, tenang. Ya. Kak Heni, senang, bahagia, nyaman. Ya. Kak Wiwi, segar. Hendro Yulianto, nyaman. Ya. Kak Tina, tenang, adem, bahagia. Masya Allah. Ya. Kak Dini, adem, sejuk, nyaman. Ya. Eti, seger, interest, betah rasanya ya. Kehaluan itu terasa hidup nggak ada masalah. Masya Allah. Oke. Baik, luar biasa atas respect teman-teman semua ya mengirimkan komennya, dan semoga apa yang barusan kita tuliskan itulah yang kita rasakan. Kita rasakan di malam hari ini, kita seperti ada di sebuah taman yang indah ini, dan kita tadi tenang, fresh, segar, betah berlama-lama, itulah yang ingin kita rasakan. Dan karena sekali juga tugas kita adalah membuat bagaimana kelas-kelas kita menjadi lebih indah daripada taman ini. Ya, itu tugas kita yang tadi disampaikan oleh Kak Ais, ini bukan tugas sehari 2 hari, ini tugas yang panjang, dan tentu saja perlu energi yang panjang juga menyiapkannya ya. Baik, oke, terima kasih banyak Teh Ais-nya. Oke, baik, rekan-rekan sekalian, untuk optimalisasi dari sesi kita, karena sesi kita singkat ini ya, sampai jam 12 ya, Kang Asep ya. Siap, Coach. Ya, maka mohon bisa penuhi 3 komitmen belajar berikut ini. Yang pertama adalah jaga kebersamaan dan interaktif. Jadi walaupun kita di rumah masing-masing atau mungkin masih ada di tempat tugas, tapi kita ingin merasa kita di satu ruangan bersama-sama. Ya, jadi ada satu kebersamaan yang sangat kuat. Dan yang kedua adalah interaktif. Ya, jadi yang saya sampaikan, kita bukan satu arah, tapi kita tadi ya interaktif, gitu ya. Oke, nanti kalau kami minta kirim jawaban di kolom chat, mohon teman-teman bisa berkenan memberikan responnya, mengirim jawaban di kolom chat. Ya. Yang kedua, segera catat ide atau gagasan yang muncul dalam sesi demi sesi ini. Ya. Sangat mungkin nanti ketika teman-teman menyaksikan slide demi slide, itu muncul ide, gagasan dalam pikiran kita, ini apa yang bisa saya kerjakan habis ini, ya, yang terkait dengan materi yang sedang kita bahas. Nah, tolong kalau ada ide seperti itu cepat-cepat dicatat, ya. Karena kalau ada muncul ide bagus, ya nggak cepat dicatat, 5 menit kemudian lupa, ingatnya lagi susah karena momennya udah lewat. Ya, jadi silakan penuhi lembar catatan kakak sekalian dengan ide atau gagasan kita. Soal follow up-nya kapan nanti tergantung kesempatan. Yang penting ditulis dulu, diamankan dulu idenya. Ya, kalau materi nggak perlu semua dicatat. Nanti materi kami share. Ya. Justru yang lebih penting dicatat adalah ide atau gagasan yang muncul, karena itu tidak ada di slide. Ya. Oke. Dan yang ketiga, karena sesi kita singkat, ini ada alokasi mungkin sampai 9:30 ya malam hari ini ya. Kita fokus pada agenda belajar. Ya, saya paham, kakak-kakak mungkin amanahnya banyak, tugasnya banyak. Tapi mohon sebentar saja sampai sesi kita selesai, fokus. Insya Allah akan banyak manfaat yang bisa kita petik dengan kita fokus pada agenda belajar malam hari ini. Baik, untuk mengetes apakah kakak sudah fokus atau belum, saya kasih kuis ya. Oke, nah ini kuisnya. Kalau dituangkan kopi, cangkir nomor berapa yang duluan penuh? Dari beberapa cangkir berikut ini. Saya tampilkan hanya dalam waktu 10 detik. Dan tolong semua harus punya pilihan. Dan menulis pilihannya di kolom chat. Ya, 10 detik, fokus. 1, 2, 3. Ya, silakan. Apakah cangkir nomor 4, nomor 9, nomor 5, atau nomor 7? Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Silahkan kirim jawabannya di kolom chat. Wah, ini sudah masuk. Cukup banyak jawabannya. Oke, baik. Mohon izin
pintu pagarnya saya tutup dulu supaya tidak ada yang lompat pagar. Nah, itu ya, pagarnya sudah saya pasang. Baik, sekarang saya ingin lihat jawaban yang masuk. Oke. Kak Sumi 9, Kak Riz 4, Kak Fauzan 5, Kak Asep 5, Kak Erna 5, Kak Halwani 5 ya, Kak Iyin juga 5. Oke. 4, 9, 9, 9, 5, 9. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Ini yang banyak ini 4, 5, dan 9. Baik, yuk sekarang kita buka siapa yang sudah fokus di awal sesi ini ya. Oke. Jadi cangkir nomor 4 lumayan, banyak yang memilihnya, tapi kita lihat, saya agak perbesar sedikit biar lebih jelas. Ternyata cangkir nomor 4 ini ada tutupnya di sini, ya, sehingga tidak bisa terlihat, ya, tidak bisa terisi air ya. Oke. Gimana dengan cangkir nomor 9? Apakah bisa? Ya, ternyata cangkir nomor 9 juga ada tutupnya di sini, ya, sehingga tidak bisa terisi. Nasibnya sama dengan cangkir nomor 4, ya. Oke. Yang jawab 4 dan 9 jawabannya cepat, tapi maaf, belum fokus kayaknya nih, belum ngopi kayaknya ya. Oke. Cangkir nomor 7 gimana? Ya, cangkir nomor 7 juga ada tutupnya ternyata di sini ya. Dan jawaban yang tepat adalah cangkir nomor 5 ya. Oke. Baik, selamat untuk yang jawabannya tepat, cangkir nomor 5 ya. Silahkan kalau yang muslim bisa tulis hamdalah ya. Kalau yang belum tepat silahkan istighfar ya. Yang alhamdulillah sama istighfar sama-sama dapat pahala ya. Oke. Baik, nggak apa rekan-rekan sekalian, ini kuisnya baru level 1 ya. Saya sudah nyiapin 17 level. Pokoknya teman-teman fokus saja ya. Insya Allah tadi akan banyak kemanfaatan kalau kita fokus ya. Baik. Oh ya, ini sedikit biodata biar tadi sedikit mengulang ya. Nama lengkap Muhammad Aput Kusairi, biasa dipanggil Aput. Nanti yang enak saja lah di sesi ini, mau apa ya, Pak Aput, Kak Aput, atau D Aput juga silahkan. Ya, mungkin ada yang lebih senior dari saya di sini, banyak lebih senior kayaknya ya. Alhamdulillah tadi sudah dikasih 4 orang anak, 2 putra, 2 putri, dan 1 orang cucu ya. Oke. Instagram di @aputkusairi, silakan yang aktif Instagramnya, kita bisa temenan. Tapi saya lihat wajah-wajahnya banyak wajah-wajah Facebook kayaknya, bukan wajah-wajah Instagram ya. Oke, nggak apa ini. Ya, ada perbedaan generasi ya. WhatsApp di 0811837550 ya. Aktivitas sehari-hari CEO di Trustco Group dan juga konsultan dan trainer budaya kerja organisasi ya. Ini beberapa buku yang sudah kami tulis mendampingi beberapa institusi. Baik. Nah, ini tema kita kesempatan baik malam hari ini, Change or Die, bagian dari saya menjadi guru inspiratif. Change or Die. Wow, ya. Dan memang ini bagian dari skema besar kita terus mengupgrade kemampuan kita dalam mengupgrade kompetensi kita ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, kita sebagai tenaga pendidik punya amanah ya untuk terus mengupgrade kompetensi kita, itu pada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi koprofesional, dan kompetensi sosial. Nah, serial hari ini kita coba fokus pada kompetensi kepribadian. Ya, okay. Baik, rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang pertama, why we need to change. Kenapa kita perlu untuk berubah? Ya, karena sejatinya ya, change or die. Jawaban singkatnya, berubah atau kita akan ya mati atau tidak terpakai lagi. Oke. Okay. Nah, ini yang akan coba kita bahas di kesempatan baik malam hari ini, bahwa perubahan, yang pertama, perubahan adalah sebuah kemestian, kemudian yang kedua adalah antara yang eksis dan yang punah, dan kemudian yang ketiga tentang upgrading potensi diri. Oke, rekan-rekan sekalian, kita masuk poin yang pertama, perubahan adalah sebuah kemestian. Coba lihat wajahnya, coba di kameranya kalau mau di open lebih enak ya. Lihat wajahnya ini sama nggak dengan wajah 5 tahun yang lalu ya. Yang pasti sudah banyak perubahan yang terjadi. Ya. Lihat guratan tangan-tangan kita ya, ini juga sama ya. Sudah banyak perubahan yang terjadi. Jadi kita yakin di sini bahwa perubahan adalah sebuah kemestian ya. Dan kita
mengenang. Oke, kalau dalam dunia transportasi kereta api, kita mengenang yang seperti ini sempat menjadi legend pada zamannya. Legend pada zamannya. Tapi perubahan itu terus terjadi dan yang seperti ini sudah tidak kompatibel lagi dengan zaman hari ini. Sesekali untuk wisata, oke, ya. Tapi ketika untuk kebutuhan sehari-hari ini sudah tidak kompatibel lagi dengan zamannya. Nah, kita tidak ingin kompetensi kita, kompetensi yang sudah expire bahasanya ya. Kita ingin terus upgrade kompetensi kita, update kompetensi kita. Kita perlu hari-hari yang seperti ini. Yang lebih langsing, lebih hemat energi, tapi kapasitas dan kemampuannya lebih dahsyat, lebih cepat. Ya. Nah ini yang kita harapkan di hari-hari seperti ini. Dan tentu saja perubahan dari era kejayaan masa sebelumnya menuju era yang sangat menantang di hari-hari ini bukan perjuangan yang mudah. Ini banyak proses yang terjadi. Ya. Ini kalau dalam dunia transportasi kereta api. Saya lebih perdalam. Contoh ya. Ini kereta tercepat yang ada di Indonesia. Kecepatannya maksimal itu 120 km per jam. Tapi yang saya pernah dengar dari masinis, mereka tidak berani di kecepatan maksimal. Risikonya tadi ya, terlepas dari rel. Makanya rata-rata maksimal main di 100 ya, 100 km per jam kalau pada trek yang lurus. Dan alhamdulillah memang terjadi perubahan yang luar biasa dalam dunia layanan perkereta apian. Coba perhatikan yang sempat dulu menyaksikan pas pulang kampung. Gimana itu suasana kereta yang ada ya? Wah, sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Tapi alhamdulillah hari-hari jauh saksikan. Kalau yang mungkin pulang ke kampungnya, nyaman naik kereta ya. Jamnya lebih tepat dan banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi. Itu kita patut hargai. Atau kalau yang di Jabodetabek, ngelihat nggak dulu di atas kereta itu banyak sekali penumpang, ya, sangat berbahaya. Kalau mereka lengah lewat di bawah jembatan, waduh bahaya sekali ya. Tapi hari-hari ini kita lihat luar biasa, dimanusiawikan kita, ya, frekuensi kereta api yang semakin bertambah, kereta api juga nyaman, ada gerbong spesial buat para wanita, wah itu luar biasa. Ini perubahan-perubahan yang kita hargai. Ya. Oke. Namun dalam hal kecepatan memang kita belum bisa yang lebih cepat, tapi itu sudah ada perubahan yang dahsyat ya. Nah di beberapa negara Eropa yang sempat kami kunjungi, mereka sudah punya kereta yang jauh di atas itu kecepatannya. Ini contoh adalah kereta yang meluncur dari Amsterdam ke Paris, pulang pergi, kecepatannya mencapai 250 km per jam. Ya. Stabil dengan kecepatan seperti ini karena memang lebar relnya itu setengah meter lebih lebar daripada rel yang ada di Indonesia. Ya. Tapi orang nggak pernah merasa puas. Nah ini satu kata kuncinya ya. Orang nggak pernah merasa puas dengan capaian yang sudah mereka peroleh. Mereka berusaha gimana lebih baik lagi, lebih cepat lagi, tapi tetap safety first, tetap aman. Inilah kemudian ditemukan teknologi untuk bisa lebih mempercepat, tapi tetap dengan pertimbangan keamanan itu yang nomor satu. Ditemukan di Jepang dengan istilah Shinkansen atau kereta peluru, kecepatannya mencapai 360 km per jam. Ya, wow, luar biasa. Ya ini kalau Jakarta Semarang 1 jam lebih sedikit ini. Ya. Jakarta Semarang. Ya, kalau sekarang kan sekitar 4 atau 5 jam, ini bisa 1 jam lebih sedikit sudah sampai di Semarang ya. Oke. Tapi apakah manusia puas? Tidak. Nah, itulah sifat manusia. Dan ini sifat yang mendorong kita terus mengeksplor lagi kemampuan-kemampuan kita. Gimana lebih baik lagi, lebih cepat lagi, lebih aman, lebih nyaman lagi. Ya. Nah, sekarang ditemukanlah yang seperti ini. Ya. Dengan teknologi yang berbeda, mereka bisa mencapai lompatan kecepatan yang lebih dahsyat. Kalau di sini masih teknologinya ada rel dan ada ban kereta. Dan kita paham ketika ada pergeseran rel dengan ban kereta itu memperlambat kecepatan. Ya. Nah, ketika dengan teknologi baru di sini sudah tidak ada rel lagi, yang ada bantalan dan bantalannya pun spesial ya karena berisi magnet. Kemudian di bawah kereta juga ada lapisan yang sama berisi magnet. Kita paham kalau dalam eksperimen kita dengan magnet ya kalau sama-sama kutubnya positif dan positif dia akan saling menolak.
Nah, prinsip itu yang dipakai dalam teknologi kereta maglev ini. Jadi bantalan relnya itu, platnya itu pasang positif, di bawah kereta juga ada plat positif, dan sama-sama kemudian ini membuat keretanya agak terangkat sedikit 1 atau 2 cm dari plat yang ada di bawahnya. Dan ketika powernya diaktifkan, dia akan melaju dengan sangat cepat karena hampir tidak ada pergesekan. Ya. Dan kecepatannya bisa mencapai 600 km per jam. Ya. Nah ini. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau ingin produktivitas kita lebih melaju dengan cepat, tolong kurangi pergesekan di antara kita ya. Oke. Nah, ini saya tampilkan cuplikan bagaimana kereta-kereta super cepat ini bisa terus ada. Dan saya yakin orang tidak akan puas dengan cepat seperti ini. Terus sekarang saya dengar sudah hampir 900 km per jam. Wah, itu luar biasa sekali ya. Baik. Nah, saya coba putarkan video ini. Mohon maaf karena agak saya cepat sedikit. Sekalian, ini luar biasa sekali bisa mencapai kecepatan di level seperti ini, pasti dengan riset yang luar biasa ya. Dan ini bukan hal yang mudah untuk menjaga presisi seperti ini, tapi sekali kata kuncinya ya, manusia tidak akan pernah puas dengan capaiannya, sehingga berusaha gimana lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan itu yang akhirnya membuat perubahan bisa terus terjadi ya. Oke. Sekarang saya antar untuk masuk ke bagian yang kedua, yaitu antara yang eksis dengan yang punah. Ya, hubungannya dengan perubahan antara eksis dengan yang punah. Ini beberapa perusahaan yang dulu sempat raksasa, ya, tapi kini nestapa perusahaan-perusahaan tadi. Mungkin teman-teman sempat akrab dulu, ya sekitar 10 tahun lalu lah dengan perusahaan-perusahaan ini, Siemens, Sony Ericsson, ya, kemudian apa? Nokia, Friendster, MySpace. Ya. Friendster ini pendahulunya Facebook. Ya. Sekarang masih ada beberapa anggotanya, tapi sebagian besar anggotanya sudah di alam baka. Ya. Yahoo juga sudah dibeli oleh perusahaan lain, ya. BlackBerry. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang dulu raksasa, tapi tadi mereka kurang cepat melakukan perubahan. Kalah cepat perubahan yang mereka lakukan dan perubahan zaman atau permintaan pelanggan yang terjadi, dan akibatnya adalah mereka kemudian ya nestapa, tidak bisa menjawab apa kebutuhan dari pelanggan dan ditinggalkan oleh pelanggan akhirnya. Nah, sehingga kita tidak ingin menjadi guru yang lambat perubahan kemampuan kita, akhirnya kemudian maaf ya, murid menjadi kurang respect terhadap kita karena mungkin kita kadaluarsa. Ya. Oke, baik. Dunia elektronik memang contoh yang paling mudah ditangkap bagaimana perubahan yang sangat dahsyat. Ya. Bagaimana dulu superkomputer itu disebutnya sudah superkomputer tahun 40-an ya. Tapi gedenya itu satu kamar besar sekali dan kemampuan digitalisasinya sedikit.
makin hari makin ke sini dengan alat yang semakin kecil, tapi kemampuannya luar biasa sekali. Aplikasi yang bisa ditanam banyak sekali. Ya. Nah, ini dari handphone yang sebesar ini dengan kemampuan yang mungkin hanya bisa teks saja atau telepon. Ya. Tapi hari-hari dengan handphone yang semakin canggih, itu luar biasa sekali perubahan yang terjadi. Oke. Nah, sekarang satu hal juga coba saya angkat di sini, yaitu coba bisa ditulis di kolom chat. Profesi apa ini? Profesi sekalian, rekan sekalian. Iya, oke. Iya, penjaga pintu tol, betul sekali. Terima kasih banyak Kak Wahyu, Kak Ais, ya. Oke. Dan kakak yang lain, betul sekali. Ini penjaga pintu tol. Profesi ini sempat eksis sekian tahun. Tapi kemudian apa yang terjadi? Nah, sekali lagi, yang terjadi adalah perubahan harapan pelanggan. Emang apa sih perubahan harapan pelanggan? Nah, pelanggan minta, bisa nggak sih transaksinya tidak cash? Bisa nggak sih transaksinya non tunai? Dan para pengambil kebijakan di PT Jasa Marga sebagai pengampu jalan tol, mereka mencari teknologinya dan ternyata di luar negeri sana sudah ada teknologinya. Lalu mereka impor ke dalam dan mereka kemudian menggunakan alat ini ya dengan Ethelcard. Nah, pertanyaannya, mau dikemanakan ini para penjaga jalan tol yang jumlahnya sangat banyak ini dengan datangnya alat ini? Ya, mau dikemanakan mereka? Nah, alhamdulillah saya pas menyaksikan ketika Direktur Jasa Marga diwawancara oleh stasiun televisi, mau dikemanakan Pak para pegawai penjaga jalan tol yang sangat banyak jumlahnya? Beliau menyampaikan, kami sebagai perusahaan negara, BUMN, kami punya mekanisme kalau para penjaga jalan tol ini siap untuk belajar lagi, kami sudah siapkan kelas-kelas kompetensi baru bagi mereka. Dan kalau mereka lulus dari kelas kompetensi baru tersebut, kami juga sudah siapkan posisi atau pos-pos tugas baru bagi mereka. Tapi kalau mereka merasa cukup sampai di sini, ya sudah urusannya selesai. Jadi kami berikan kepada mereka pesangon, dan setelah itu lu gue and selesai ya. Karena sekali lagi ini nggak bisa dicegah teknologi. Ini harapan dari pelanggan mintanya seperti itu. Dan mungkin ke depan saya yakin ini sudah mulai masuk permintaan-permintaan baru. Bisa sih nggak pakai ngetap ya, cukup dengan adanya pulsa etol yang di handphone diaktifkan, begitu lewat langsung pintu kebuka, nggak perlu pakai ngetap gitu ya. Nah, ini sudah mulai masuk permintaan seperti ini, dan teknologi di luar saya sudah saksikan langsung, sudah ada teknologi yang seperti itu. Jadi nggak pakai kartu lagi, tapi sudah ada tadi pulsa di handphone yang handphonenya aktif sepanjang menuju pintu tol, langsung kebuka pintunya itu ya, dan langsung pulsa di handphone atau kuota etol di handphone langsung terpotong. Itu teknologi yang terjadi di hari-hari seperti ini ya. Nah, ini pakai FLO ya, nggak pakai kartu lagi dari Kak Sumiati. Terima kasih Kak Sumiati ya. Di daerah Cawang kalau nggak salah sudah ada ya teknologinya ya. Mohon maaf berkenan untuk tidak mencoret-coret di screen ya. Ya, khawatir nanti mengganggu kenyamanan rekan-rekan yang lain. Oke, yang kedua. Coba. Profesi apa ini? Coba silakan tulis di kolom chat. Ya. Profesi apakah ini? Ya betul sekali ya. Kak Wahyu, Kak Asep, Kak Halwani ya, Kak Puspita. Oke, betul sekali. Teller bank. Mereka eksis dalam waktu yang cukup lama, menjalankan aktivitas mereka, dan pelanggan memang terus meminta
bisa nggak sih layanan di customer service-nya lebih bagus lagi? Oh, bisa ya. Kemudian dibuatlah beberapa pelatihan berjenjang tentang service excellence, makin bagus ya. Mereka bisa transaksi dengan nyaman di sana. Tapi apakah kemudian pelanggan akan merasa puas? Nah, di sini masalahnya. Pelanggan permintaannya terus bertumbuh dan bertambah. Mereka minta, bisa nggak sih saya transaksinya nggak pakai datang ke bank? Ya. Nah, disinilah kemudian dicarilah teknologinya oleh pihak perbankan supaya pelanggan nggak pakai antri, nggak pakai lama-lama di datang ke bank segala macam ya. Kita mulai teknologi yang namanya ATM ya, anjungan tunai mandiri, automatic teller machine ya, sehingga pelanggan bisa ambil uang tanpa harus antri-antri ya. Oke. Puas pelanggan di sini? Sementara puas. Tapi apa yang terjadi kemudian? Mereka minta lagi. Bisa nggak sih saya nggak cuma narik, tapi juga setor? Oke, pihak bank pasti mengatakan, oke, bisa. Mereka carikan dulu teknologi, bisa dulu. Ya. Dan nggak lama kemudian ternyata ada teknologi seperti itu ya, bahwa bisa store tunai. Bisa bukan cuma tarik, tapi juga bisa store tunai di sana. Oke, pelanggan puas dengan layanan yang ada ini. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Pelanggan tadi harapannya bertumbuh dan bertambah terus ya. Seperti halnya juga orang-orang yang kita layani, murid, orang tua murid, ya, komite sekolah itu keinginannya terus bertumbuh dan bertambah. Dan akhirnya pelanggan minta, bisa nggak sih saya nggak pakai datang ke ATM untuk transaksi? Ya, oke, bisa. Ya, carilah teknologinya. Ya, kemudian kita mulai internet banking, sekarang mobile banking, itulah. Kita bisa transaksi di mana saja, 24 jam, real time. Ini kan sebuah upaya untuk menjawab kebutuhan yang ada. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman sekalian, kalau tidak ingin ditinggalkan oleh para pelanggan kita, ya otomatis kita harus menyiapkan apa yang bisa menjawab kebutuhan mereka ke depan. Ya. Oke, satu lagi. Coba. Profesi apakah ini? Ya, ojek pangkalan. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa, ini respeknya cepat Kak Wahyu, Kak Sumi, Kak Puspi, ya, Kak Wiwi, ya, Kak Ais, ya, oke. Baik, ojek pangkalan ini mereka sempat eksis dalam waktu yang cukup panjang. Ya. Mereka bahkan sudah punya poskonya. Ya. Wah, ini Kak Nur Hasan top, tukang ojek pangkalan katanya ya. Mereka sudah punya poskonya, bahkan punya pelanggan tetap. Ya, bahkan punya rute tetap. Apa rute tetapnya? Ya dari posko mereka antar ke komplek atau antar ke pasar atau antar ya ke kampung gitu. Itu rute tetapnya ya. Tapi apakah kemudian puas? Ya. Ini saya harus menghapus terus ini ya. Ada yang coret-coret di ini. Oke. Apakah kemudian pelanggan puas dengan layanan yang ada ini? Ternyata tidak. Ya, oke, coba. Rekan-rekan sekarang coba tulis di kolom chat. Kita sebagai pelanggan dari transportasi antar seperti ini, apa sih harapan kita? Coba silakan tulis di kolom chat. Baik, silakan. Apa sih harapan kita sebagai pengguna jasa antar jemput seperti ini? Yang kita harapkan dari layanannya seperti apa saja. Oke, silakan bisa. Ini sudah masuk cukup banyak. Baik, layanannya. Oke, nah ini mintanya ya, murah, nyaman, cepat ya. Layanannya cepat. Kak Wiwi nyaman dan cepat. Oke. Kasih murah. Nah, ini Kak Dwi, bisa jemput dari rumah enggak sih? Gitu ya. Oke. Kak Fauzan, kenyamanan dan keamanan, selamat sampai tujuan ya. Nyaman, murah, cepat, aman. Oke. Oke, enggak ngebut gitu ya. Nah, ini. Nah, dari sini satu yang spesifik yang banyak dari keinginan,
Bisa nggak sih jemputnya di rumah gitu ya? Ini Kak Dwi Setio ya menyampaikan di sini. Itulah yang diminta oleh pelanggan. Bisa nggak sih saya nggak pakai datang ke posko? Ya, bisa nggak sih tukang ojeknya datang ke sini, gitu kan? Ya. Apalagi kemudian bisa nggak sih tarifnya sudah jelas gitu, nggak pakai tawar menawar segala macam, gitu ya. Itu harapan-harapan pelanggan. Apalagi coba? Ya. Ya, itulah harapan-harapan awal. Dan kemudian oleh orang-orang yang punya idenya, mereka rumuskan idenya, mereka buat aplikasinya, disupport oleh para pemodal besar, akhirnya keluarlah produk seperti ini. Maaf ya, tanpa menyebut merek, ya, tapi ini menjawab, ya, ini menjawab dari kebutuhan yang ada dari para pelanggan. Nah ini. Dan kemudian apakah pelanggan puas dengan layanan ini? Enggak, ternyata ya pelanggan minta nambah lagi. Bisa nggak sih? Nggak cuma antar orang, tapi juga bisa antar barang. Ya. Bisa nggak sih? Saya nitip beliin makanan. Itu. Jadi terus bertumbuh dan bertambah dari harapan pelanggan. Dan ya mereka yang cerdas langsung segera menangkap apa harapan-harapan tadi, dan mereka coba tambahkan lagi fitur-fitur yang barunya. Ya. Oke. Pertanyaannya, kalau para ojek pangkalan ini tidak mau berubah, coba tulis apa resikonya. Ya, sekali lagi, kalau ojek pangkalan ini mereka istiqomah dengan kondisi mereka yang seperti ini, ya, di ojek pangkalan, kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka dan atau keluarga mereka berikutnya? Oke, ini sudah banyak disampaikan. Ditinggal pelanggan dari Kak Dwi Setio, ditinggal pelanggan ya. Kak Syafa juga mati. Oke, Kak Asep Dai, hilang mata pencaharian ya. Kata Kak Is, nggak ada masukan atau penghasilan. Ya. Kasim nggak bisa makan. Sepi kata Kak Tina ya. Nggak dapat uang. Tersingkir oleh ojek online, nganggur dah gitu ya. Oke, dari Kak Wahyu. Oke. Nah, tereliminasi dari para pelanggan. Oh, dari Kak Sumi ya. Baik. Kalah saing, habis penghasilan, depresi. Wow, berat ya. Itulah. Ya depresi karena mungkin pulang ke rumah pengen istirahat, kecapean gitu ya. Malah diomelin oleh istrinya karena biasanya mungkin bawa 200-300 ribu sehari, ini cuma bawa 50 ribu. Nah, ini kan pasti diomelin sama yang di rumah ya. Makin depresi lagi ya. Nah, itu kalau mereka tidak mau berubah. Nah, sekarang akhirnya setelah mereka merasakan pahitnya di kondisi awal, pahitnya pilihan mereka tidak mau berubah, baru mereka mulai tersadar, oh saya harus berubah ini, saya harus berubah sekarang. Nah, sekarang silakan kakak coba bisa tuliskan di kolom chat lagi, kalau mereka memutuskan untuk berubah, perubahan apa yang harus mereka lakukan? Ya, apa saja perubahan yang harus mereka lakukan? Silakan coba. Sekali ketika mereka memutuskan untuk berubah masuk menjadi istilahnya ojol, perubahan apa saja yang harus mereka lakukan? Nah, dari Kak Syafa, perubahan pola pikir. Oke, mantap. Kak Dwi, perubahan adaptasi terhadap teknologi. Kak Wahyu, mengikuti kemajuan teknologi. Nah, Kak Is, harus ada kemauan. Open mind. Oke, mantap. Ya. Kak Puspitasari, skill, upgrading skill yang berkaitan dengan teknologi, betul sekali. Ya. Kak Sumi, perubahan diri sendiri dengan beradaptasi teknologi terkini. Oke. Menyesuaikan kebutuhan kekinian. Ya. Pahami IT-nya. Oke. Nah, Kak Atin, aktif, kreatif, jemput bola. Kak Halwani Al-Priyuki. Wow, dari Priuk ya. Oke. Kak Is, perangkat diperbarui. Betul sekali. Jadi kalau handphonenya masih handphone yang jadul, nggak bisa itu ya. Dia harus pakai handphone Android. Ya. Oke. Dan betul sekali. Ini dari Pak Kasim ya. Pribadi ramah, bintang 5. Ini kan fitur yang ada dalam layanan ojol ini. Ketika mereka memberikan layanan semakin baik, itu akan dapat penilaian dari pelanggannya. Dan semakin bagus penilaiannya, maka peluang mereka dapat pelanggan berikutnya semakin besar. Otomatis membuat mereka jadi harus berubah memberikan layanan.
ya jaketnya wangi, bersih, helmnya juga bersih gitu ya. Ini kan pelanggan jadi enteng ngasih bintang 5, bukan karena kasihan, tapi karena memang layak mendapat bintang 5 gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa, respect dari teman-teman semua. Itulah perubahan-perubahan yang dilakukan. Kalau ingin tetap eksis, kalau ingin pulang ke rumah melihat wajah anak istri bahagia, ya, itulah, mau nggak harus berubah seperti itu. Ya. Nah, ini silakan nanti kita introspeksikan ke dalam diri kita. Bukan cuma pelanggan ojek yang berubah, murid-murid kita pun berubah. Karena dunia mereka lebih melek dengan informasi-informasi yang ada di hari ini. Sumber ilmu bukan cuma kita lagi. Sumber ilmu sekarang banyak sekali di handphone kita, ribuan sumber ilmu yang mereka bisa dapatkan. Mungkin lebih update daripada yang sumber ilmu dari kita. Nah, ini otomatis kita ditantang terus untuk mengupgrade dan mengupdate kompetensi kita ya. Soal kompetensi, update yang kompetensi kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Hari ini kita hanya bahas tentang change or die. Oke. Baik. Nah, ini juga sekalian perubahan yang luar biasa sekali. Kita nggak pernah menyangka akan terjadi kondisi pandemi seperti ini. Efeknya luar biasa, betul? Merasakan ya? Tadinya kita nyaman sekali dengan tatap muka, tiba-tiba harus beronline. Dan waktu juga tidak waktu yang singkat itu beronline ya. Bahkan ada siswa yang mungkin dalam 3 tahun sekolah itu ketemunya mungkin cuma 2 semester saja dengan teman-teman yang lainnya ya. Ini kan cukup miris. Tapi pelajaran harus terus berlangsung. Inilah kemudian kita mulai bergiat dengan dunia-dunia Zoom atau yang lain-lainnya, semuanya kita optimalkan. Jadi kita belajar lagi untuk menjawab kebutuhan yang ada. Tetap belajar walaupun dalam kan mungkin belajar dari rumah. Gitu lah. Nah, ini bagus kondisi yang terjadi, di mana kita tidak menyalahkan suasana COVID yang ada. Ya. Suasana COVID itu adalah sebuah kemestian, jadi ini sebuah kenyataan. Tapi ingat, kalau orang terus-menerus menyalahkan COVID itu nggak ada kata selesainya. Ya, ingat rumusnya ini. Lari dari kenyataan itu nggak ada garis finishnya. Ya. Jadi COVID ini kenyataan. Namun kalau itu terus-menerus nyalahin, gara-gara COVID jadi begini belajarnya, itu nggak ada garis finishnya, nyalain terus begitu ya. Hadapi saja. Dan dengan cara menghadapinya, kita jadi belajar banyak ya. Belajar banyak aplikasi-aplikasi interaktif. Bukan cuma kita belajar satu aplikasi, bahkan gimana kita memblended, mengkombinasikan satu aplikasi inti dengan beberapa aplikasi yang lain. Itu kami merasakan sekali. Aplikasi dasarnya Zoom, tapi bagaimana kita blended dengan aplikasi-aplikasi interaktif yang lainnya. Jadi kita jadi belajar banyak lagi jadinya ya. Ini kata Kak Wahyu, terkadang musibah itu membawa berkah, betul sekali ya. Tapi kata Kak Dwi ini pakai masker sehingga kurang mengenal siswa. Ini salah satu efek ya. Aduh, luar biasa ya. Oke. Nah, bagi mereka yang berpikir positif, ya, suasana COVID ini mereka yakin ini tantangan. Tapi bersama tantangan itu ada peluang. Ya. Mereka tidak terus menyalahkan, tapi mereka mencari apa peluang di balik ini. Ternyata mereka jadi belajar banyak ya. Ibaratnya seorang yang lewat di jalan menikung seperti ini, ya. Mereka yakin di depan sana ini bukan jalan buntu, ya. Ini cuma tikungan. Dan di depan sana ada jalan yang lebih lapang dan besar akan menanti. Itu optimisme yang dibangun sehingga mereka ya walaupun di jalan tikungan namanya melambat itu wajar, agak lambat wajar ya, tapi tetap menjaga optimisme. Di depan sana akan ada jalan yang lebih lapang dan lurus, sudah siap menanti. Ini membuat mereka tidak pernah berhenti, terus berusaha ya, terus berjalan. Bahkan beberapa perusahaan di saat kondisi yang menikung seperti ini, itu ada yang melaju dengan sangat cepat. Ya contohnya apa? Contohnya perusahaan Zoom ini. Luar biasa melajunya sangat cepat sekali. Ya. Oke, baik. Nah sekarang sebagai bagian tugas akhir, saya minta untuk teman-teman siapkan kertas dan alat tulis. Ya, silakan, saya beri waktu. Kertasnya kertas biasa saja lah. Ukuran A5 juga nggak apa. A5 itu yang sebesar ini ya. Seperti ini. Silakan kertas dan alat tulisnya. Kertasnya terlalu lebar ya, sebesar ini pun sudah
Cukup ya. Baik. Nah, untuk rekan-rekan yang awalan namanya berawal dari huruf A sampai huruf L, ya, tolong silahkan di atas kertas buat gambar seekor dinosaurus. Tolong dibuat ya, nanti saya akan lihat hasil karyanya. Gambarnya bukan di screen, ya. Gambarnya di kertas masing-masing ya. Oke. Baik. Nah, untuk yang namanya berawalan huruf M sampai huruf Z, nah, silahkan gambar seekor katak di atas lembaran kertasnya. Yuk, waktunya 1 menit. Oke, sekali lagi. Untuk rekan-rekan yang namanya berawalan huruf A sampai huruf L, silahkan buat gambar seekor dinosaurus. Dan teman-teman yang awalan namanya M sampai huruf Z, awalan namanya silahkan gambar seekor katak. Ya, silakan. 1 menit. Sekali lagi mohon gambarnya tidak di screen. Ya. Gambarnya di kertas, di atas kertas. Baik, ini nih deh Kak Wahyu. Ya, oke. Mantap Kak Wahyu ya. Oke, coba saya lihat lagi rekan-rekan yang lain. Ya, silakan bisa teman-teman bisa tampilkan di Kak Dwi. Ini Kak Dwi juga. Oke, dinosaurusnya mantap ya. Oke. Nah, Kak Wiwi katanya nggak bisa gambar ya. Oke, jangan bilang nggak bisa sebelum mencoba ya. Oke, oke, terima kasih. Siapa lagi ini yang sudah buat? Kak Syafa, coba kita minta Kak Syafa. Coba ke atas sedikit Kak Syafa. Oh, iya ini gambar kataknya ya. Saya minta gambar katak loh, bukan gambar tikus sih. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Syafa. Kita lihat siapa lagi di sini. Kak Abdul Kasim, coba kita spotlight. Oh, oke. Ini apa ini ya? bukan cicak ya Pak Abdul Kasim ya? Oke. Coba kita tengok yang lain lagi. Siapa yang sudah ada gambarnya bisa ditampilkan di depan monitor. Kak Teti, coba. Kak Teti ditunjukkan sebentar. Mana? Oke. Iya. Mantap. Ini kayak apa? Sketsa ya, gambar kataknya ya. Oke. Baik, baik. Oh, ini ada yang sampai ngelonin putrinya ya. Luar biasa, luar biasa. Baik, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah membuat karyanya. Oh, ini saya tampil terakhir dari Kak Asep ya. Kak Asep keren. Coba lihat. Wow ya, oh keren, keren ya. Baik, gambar. Kak Asep, ini gambar atau ngeprint? Gambar, Coach. Oh, gambar ya, bukan ngeprint ya. Oke, keren, keren. Baik, terima kasih banyak Kak Asep ya. Nah, sekarang saya ingin antarkan apa maksudnya dengan membuat gambar seperti tadi ya. Oke, saya buka slide lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, sangat mungkin yang gambar dinosaurus ada yang mirip-mirip dari sekian gambar berikut ini. Ya, salah satunya mungkin agak mirip dengan yang ada ini. Nah, teman-teman sekalian, kita paham dinosaurus ini makhluk yang memang pernah ada ya, pernah eksis, dan ketika mereka eksis mereka berjaya pada zamannya. Sekali lagi, berjaya pada zamannya. Tapi bagaimana kemudian kondisi mereka hari ini? Ya, ternyata hari ini mereka tinggal fosil. Tinggal fosil. Kenapa kok?
makhluk yang dulu berjaya pada zamannya, kok sekarang tinggal fosil? Nah, ini pertanyaan, kenapa itu? Oke, mohon teman-teman bersedia tulis di kolom chat. Ya, kenapa makhluk yang sempat berjaya pada zamannya, puncak rantai makanan, ya, singa ada lawan rasanya, singa ada lawan. Tapi hari ini kita dapati mereka tinggal fosil. Kenapa itu? Oke, sudah masuk berapa jawaban? Ya, tidak eksis. Kenapa tidak eksis itu ya, Kak Wiwi ya? Oke. Oke, Kak Dwi, punah karena perubahan alam. Kak Is tidak mampu beradaptasi. Gagal adaptasi, Kak Abdul Kasim ya. Oke, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi alam. Bencana alam ya. Karena alam berproses. Kak Nona. Save Geno, takdir ilahi. Wow. Ya, ya sudah. Kalau sudah takdir sudah selesai urusannya ya. Oke, baik. Betul, takdir betul. Jawaban, tapi itu bukan jawaban awal, itu jawaban final ya. Jadi kalau belum final, kalau bisa itu nanti belakangan ditulisnya ya. Oke. Kalah dengan seleksi alam. Tidak berubah, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, oke. Baik. Karena kondisinya berubah, betul sekali. Jadi teman-teman sekalian, kita mungkin kalau ingat lagi kisah, ini pelajaran apa ya? Apa? IPA ya. Ya memang itu ada kejadian, ada meteor sangat besar yang menubruk permukaan bumi, yang menghantam permukaan bumi, bekasnya sampai hari ini masih ada di Siberia, Soviet, yaitu kan hampir Rusia ya, hampir 2 km diameter tumbukan tadi. Dan itu luar biasa betul, merubah iklim, merubah suhu. Ya. Dan ternyata hewan-hewan yang besar ini tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mereka tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, dan akhirnya mereka punah satu persatu. Nah ini. Tapi ternyata ada hewan yang kata para ahli sezaman dengan dinosaurus, mereka sempat mengalami perubahan iklim yang luar biasa tadi, yang menjadi orang bilang zaman es kedua ya, itu terjadi. Tapi ternyata sampai hari ini hewan-hewan itu masih eksis, masih ada di sekitar kita. Coba tulis, hewan apakah itu? Ya. Jadi sekali lagi, hewan-hewan ini adalah hewan yang sezaman dengan para dinosaurus, dan saya mau lupa catatan, ukurannya lebih kecil daripada ukuran kita. Ya, jadi bukan komodo, bukan buaya ya. Ukurannya lebih kecil daripada ukuran tubuh manusia. Hewan apakah itu? Nah, ini sudah ada beberapa jawaban. Katak, komodo. Oh, bukan komodo, karena komodo buaya itu lebih besar dari manusia umumnya ya. Kadal, nyamuk, katak, semut, amuba. Ya. Kucing, cacing ya. Oke, baik ya. Jadi ternyata hewan yang sezaman dengan dinosaurus dan katanya kemampuan beradaptasinya luar biasa sampai hari ini masih eksis. Saya tulis jawabannya di chat. Ya. Hewan itu adalah kecoa. Ya. Hewan itu adalah kecoa. Ya. Dan bahkan sampai para ahli mengatakan kecoa ini kalaupun terjadi radiasi nuklir, mereka masih bisa bertahan hidup. Nah, ini dahsyat sekali. Jadi tolong nanti kalau melihat kecoa, tunjukkanlah rasa respect kita ya. Ini kecil tapi kemampuan adaptasinya luar biasa. Baik. Nah itu, ini pelajaran besar dari kisah dinosaurus. Besar, eksis pada zamannya, bahkan bukan sekedar eksis, tapi menjadi top ya, puncak rantai makanan, tapi ternyata tidak punya kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dan akhirnya mereka menjadi fosil. Oke, itu gambar yang pertama tentang dinosaurus. Sekarang yang kedua, teman-teman pernah eksperimen nggak dengan katak? Dia pernah waktu SMP dulu ya. Oke. Itu kataknya di ini ya, di bedah ya, pelajaran biologi ya kalau nggak salah ya. Oke. Ya pelajaran biologi. Tapi yang hari ini ingin saya ceritakan bukan katak di bedah. Jadi begini,
Ini saya bantu visualnya. Ya, seekor katak dewasa yang sehat dimasukkan ke dalam panci yang ada airnya, ya. Dan kemudian pancinya diletakkan di atas kompor yang apinya menyala. Pertanyaannya, apa yang dilakukan si katak di dalam panci tadi? Saya ceritakan lagi ulang. Katak dewasa yang sehat dimasukkan ke dalam panci yang ada airnya, dan pancinya tanpa tutup, pancinya terbuka, ya. Lalu pancinya diletakkan di atas kompor yang apinya menyala. Pertanyaannya, apa yang dilakukan si katak di dalam panci tersebut? Silakan tulis di kolom chat. Nah, ini sudah masuk beberapa jawaban. Oke. Dari Kak Syafa lompat. Kak Is menyesuaikan suhu tubuh. Ya. Kak Kasim lompat. Kak Fauzan mandi. Oke, Kak Heni lompat. Kak Wahyu meningkatkan suhu tubuhnya agar bisa beradaptasi. Nah, lompat setinggi mungkin. Ya. Ya, diam saja. Akhirnya panas terasa. Namun sudah terlambat. Akhirnya die. Ya. Adaptasi. Mengikuti kondisi tubuh. Nunggu air hangat dulu. Ya, kalau sudah panas, lompat. Bernyanyi. Oke. Terima kasih banyak. Saya pasang dulu pintu pagarnya. Ya. Nah, ini yang unik. Dan saya sengaja simpan informasinya. Jadi begini teman-teman. Ternyata katak ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulitnya itu mampu bertahan sampai suhu air mencapai 72 derajat Celcius. Ya. Jadi sekali lagi, katak ini secara alami, kulitnya itu mampu bertahan sampai suhu air mencapai 72 derajat Celcius. Maka ketika katak ini diletakkan di atas panci yang ada airnya, dan panci diletakkan di atas kompor, si katak slow-slow aja, tenang-tenang saja. Ya. Air mencapai suhu naik 40, dia tenang saja. Air naik ke 50 masih tenang. Ya. Naik ke 60 masih tenang, dia santai-santai. Tapi yang tidak disadari oleh si katak ini adalah api di bawahnya ini terus menyala, sehingga airnya suhunya terus meningkat. Ya. Dan ketika ternyata tersadar oleh si katak, suhunya sudah melampaui kemampuan ambang batas tubuhnya. Ya. Dan ketika dia sudah ingin melompat, energinya sudah habis, nggak kuat lagi melompat, dan akhirnya ya, mati di tempat. Oke, itulah fenomena yang terjadi dengan si katak ini. Nah, saya yakin dari fenomena ini banyak pesan penting bagi kita. Nah, sekarang silahkan, saya minta teman-teman coba, dari kisah si katak ini, apa pesan penting yang kita dapatkan? Yuk, silahkan bisa tulis kembali di kolom chat. Apa pesan penting yang kita dapatkan dari kisah si katak yang ya tadi sadar ketika suhunya sudah melampaui ambang batas kemampuan tubuhnya dan ingin melompat tapi sudah tidak ada lagi tenaga, ya akhirnya dia mati di tempat. Oke, luar biasa, banyak sekali ini komen yang sudah dikirimkan teman-teman. Cepat respon dengan perubahan dari Kak Syafa. Oh, Kak Syafa ini cepat sekali mentiknya ya, selalu terdepan. Oke, dari Kak Afiyah, jangan terlambat ambil keputusan. Kak Abdul Kasim, selalu prepare. Kak Wahyu, agar kita tidak terlena dengan keadaan, yuk berubah. Oke. Kak Setio, Kak Dwi Setio, sensitif akan perubahan yang terjadi. Kak Nurul, melompat atau bergerak selagi masih mampu. Kak Wiwi, terus bergerak ya. Kak Lini, sedia payung sebelum hujan. Wow. Nah, ini Kak Heni, jangan terlalu nyaman. Ya. Kak Heli harus cepat menyadari perubahan. Kak Is, jangan terbuai di zona nyaman. Oke, mantap. Kak Septi, fast respon. Kak Imas, menyadari perubahan dari awal. Ya, Kak Kasim, menikmati zona nyaman tanpa sadar tergerus oleh perubahan zaman. Oh, kalimatnya keren ini ya. Oke. Kak Nonalia, sedia payung sebelum hujan. Ya. Nah, ini Kak Teti Desma. Tidak perlu menunggu keadaan lebih parah baru mau berubah. That's it. Ya. Oke, Kak Heni fast respon. Maka Asep, itu dari zona nyaman.
terus berubah menyesuaikan kondisi dan zaman serta kebutuhan yang ada. Oh, keren, ya. Oke, mohon maaf, saya tidak bisa baca satu persatu, tapi ini semua keren ya. Oke, waspadalah ya, harus gerak cepat ya. Baik, rekan-rekan sekalian, ya inilah gambarannya ya. Akhirnya, yang dulu raksasa, tapi kemudian dia merasa enak di zona nyaman, tidak mau beradaptasi, ya ini yang dulu raksasa ya. Akhirnya ini nestapa. Nanti dia bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Atau ini juga yang dulu raksasa, betul? Ya. Nokia ini dulu jagoan handphone ini ya, handphone sejuta umat. Tapi ketika mereka gagal membaca perubahan yang terjadi, gagal memprediksi bagaimana pertumbuhan dari Android, mereka menyepelekan Android yang mereka anggap anak-anak kecil. Ya, ternyata anak-anak kecil yang mereka anggap remeh tadi bertumbuh dengan sangat cepat dan sangat masif. Ya. Dan ketika mereka tersadar, sudah terlambat. Ya. Dan sulit sekali bagi mereka untuk bangkit lagi seperti ini. Nah, silahkan kita introspeksi. Apakah kira-kira saya masih dipakai oleh dunia pendidikan 5 tahun ke depan? Jangan 5 tahun ya, 2 tahun ke depan aja. Kira-kira saya masih dipakai nggak di dunia pendidikan? Ini yang kita harus introspeksi. Dan insya Allah jawabannya di pertemuan ke depan ya. Kita akan bahas tentang lebih detail tentang upgrading kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Baik, Kak Asep, demikian untuk kesempatan baik malam hari ini. Terima kasih banyak, luar biasa. Saya senang sekali teman-teman interaktifnya asik gitu ya di sesi malam hari ini. Ya. Baik, saya kembalikan kepada Kak Asep untuk dilanjutkan. Kita mohon maaf sudah over durasinya ini. Oke, baik, terima kasih Coach Oput ya. Baik teman-teman semua, silakan berikan reaction untuk Coach malam hari ini. Boleh tepuk tangan secara langsung, boleh tampilkan reactionnya ya. Ada tangan, ada jempol, ada wow, wah ya. Ini ekspresi kita malam hari ini menikmati daging-daging yang luar biasa ya, materi yang luar biasa gitu ya. Teman-teman, tentu ini menjadi apa ya? Menjadi pukulan telak buat kita ya. Sebagai seorang guru yang kata sebuah yang pernah sering kita dengar ya, bahwa anak itu akan berkembang sesuai dengan ikuti zamannya. Maka konteksnya kita pun sebagai orang tua, sebagai pengajar, maka dalam mendidik, dalam menyampaikan ilmu, dalam memberikan pendekatan juga harus mengikuti perkembangan zamannya mereka. Zamannya mereka bukanlah zamannya kita, gitu. Oleh karena itu, bagaimana caranya biar kita bisa mengikuti zamannya mereka, sehingga kita menjadi sahabat terbaik bagi peserta didik kita. Baik teman-teman semua, mungkin walaupun sudah malam, ini menjadi spirit smart untuk kita semua. Saya berikan satu sesi untuk pertanyaan, ya, 2 orang. Silakan, boleh. Oh, rasain langsung. Oke, baik. Mohon maaf ya, langsung 2 tercepat. Ya, ini orang-orang yang mau berubah, ya. Teman-teman guru-guru yang mau berubah. Jadi pas responnya harus cepat. Oh, ya. Silakan Kak Dwi, saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon izin untuk bertanya kepada Ustadz terkait dengan pernyataan Ustadz yang tadi, agar laju kita lebih cepat, maka kurangi gesekan. Karena gesekan menurut ilmu fisika itu akan mengurangi laju kecepatan kita, gitu ya. Tapi yang jadi masalah nih, pada saat terjadi gesekan itu sendiri Ustadz, supaya kita tetap melaju, tidak berhenti, itu bagaimana? Bahasanya mungkin bagaimana mensiasati apabila kita terjadi gesekan pada saat berinteraksi, sehingga bisa saja itu memperlambat gerakan kita, tetapi bagaimana kita biar bisa tetap melaju, Ustaz? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Asep, langsung atau bagaimana? Langsung saja? Ya, silakan. Oke. Pertama saya ucapkan salut dulu untuk Kak Dwi yang menangkap pesan sepintas yang saya sampaikan tadi ya, waktu cerita tentang kereta tadi ya. Oke. Bagaimana
kereta yang di awal pakai teknologi rel, ada pergesekan antara rel dengan ban kereta itu mengurangi kecepatan. Tapi ketika pakai magnet itu hampir tidak ada pergesekan sehingga kecepatannya lagi sama cepat sekali. Jadi betul itu yang sering saya ungkap ketika mengulas tentang film tadi, bahwa kalau kita ingin lebih cepat, kurangi pergesekan di antara kita. Nah di sini seringkali yang menghambat atau menjadi sumber konflik ketika kita berinteraksi dengan orang lain adalah egoisme diri pribadi. Ya. Sementara kita ini bukan Superman, tapi kita bisa jadi super team. Sangat banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Dan otomatis ketika kita bersama-sama, kolaps dengan orang lain, ya otomatis unsur ego pribadinya harus ditekan. Dan kita harus menguatkan unsur kekitaan, bukan unsur keakuan. Nah itu yang saya maksud mungkin dengan tadi mengurangi pergesekan di antara kita. Ya. Nah, kalau sudah bekerja sama, musuh besar kerjasama memang adalah pada ego masing-masing pribadi. Dan ego itu yang akan tadi menjadi sumber pergesekan yang luar biasa. Sementara kalau kita mengatakan kita satu tim, unsur ego pribadinya akan sangat ditekan dan akan berubah menjadi kekitaan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita di sekolah kan interaksi kita otomatis dengan rekan-rekan guru, yaitu yang sangat dekat, sangat lekat dengan kita, juga otomatis dengan para peserta didik kita, dan juga mungkin komite yang mereka intens juga komunikasi dengan kita. Nah disinilah seringkali komunikasi akan lebih nyaman, lebih lancar, lebih produktif ketika kita mengurangi egoisme. Demikian Kak Dwi, ya. Atau nuhun pisan. Baik Kak Dwi, ya semoga tidak puas dengan jawabannya ya, sehingga terus mau belajar insya Allah. Yeah. Terima kasih Coach. Baik Coach, satu lagi Coach. Tadi Kamarwati sepertinya hilang, digantikan oleh Kak Heni Rahimah. Silakan Kak Heni. Baik, terima kasih Kak Asep atas waktunya. Silakan Kak. Izin bertanya kepada Bapak Apud. Bapak, bagaimana caranya kita sebagai guru agar bisa terus berinovasi, Pak? Kaitannya dengan pembelajaran terhadap siswa, Pak. Agar kita menjadi guru yang lebih kekinian dan lebih bisa melayani siswa kita dengan baik. Terima kasih. Sami-sami, ini kayaknya orang Sunda kayaknya Bu, ya, Teh Heni ya. Baik. Jadi gimana menjadi guru yang terus berinovasi? Saya sangat menyarankan untuk kita gabung di komunitas guru yang ada. Kenapa memang dengan berkomunitas? Itu akan sangat banyak tip and tricks yang akan di-share oleh rekan-rekan kita. Dan ini namanya shortcut untuk proses belajar. Jadi mereka mungkin sudah mengalami di sekolahnya, mereka sudah nonton di YouTube, mereka sudah baca di buku, dan mereka sudah implementasikan, praktekkan. Nah, kalau kita gabung dengan komunitas yang seperti itu, saya rasakan mereka orang-orang yang senang berbagi pengalaman, berbagi tips and tricks. Itu cara shortcut kita untuk bisa belajar, berinovasi terus. Ya. Tapi kalau ingin cara yang lebih sabar, yaitu tadi, otomatis ya kita mungkin baca buku, cari tutorial yang ada di YouTube, ya, atau kita datangi sekolah-sekolah yang keren, kita langsung ketemu dengan guru-gurunya di sana, bagaimana pengalaman mereka, itu bisa. Ya. Cuman yang di era sekarang ini kok saya lihat komunitas-komunitas yang ada itu bisa menjadi sarana untuk kita mendapatkan belanja ide, ya, belanja gagasan, bagaimana kurikulum yang ada dibunyikan dengan cara-cara yang unik di masing-masing satuan pendidikan yang ada. Nah ini, jadi demikian Kak Heni, yuk gabung dengan komunitas-komunitas guru yang ada. Nah, ini salah satunya di sini gabung di komunitas Amazing Teachers ini akan membuat kita blow of mind, akan membuat kita dapat banyak gagasan-gagasan gimana menyampaikan kelas-kelas kita, baik kelas mungkin online atau kelas offline dengan lebih cara-cara baru. Ya. Demikian Kak Heni ya. Atur nuhun pisan. Baik Bapak, oh, iya. Terima kasih. Siap. Oh ya rekan-rekan sekalian, mohon bisa mengisi ini ya, form evaluasi training yang kami share di chat. Ya, itu akan menjadi
evaluasi yang berharga bagi kami untuk lebih memperbaiki kualitas layanan di serial Guru Inspiratif ini. Ya. Terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, silakan Coach untuk closing statement. Oke, teman-teman sekalian, saya ingat dengan satu pesan yang disampaikan oleh salah seorang pakar pendidikan Indonesia, Profesor Arif Rahman Hakim. Waktu itu beliau di depan sekitar 200 orang guru, termasuk saya. Beliau menyampaikan sebuah nasihat singkat tapi sangat pedas di telinga kami. Beliau katakan begini, kalau sang guru berhenti belajar, silahkan berhenti mengajar. Ya. Jadi itu pesan dari beliau, kalau sang guru berhenti belajar, silahkan berhenti mengajar. Ya. Wah, kami para guru panas sekali, kuping kami mendengar pesan itu ya. Jadi kemudian beliau sampaikan, apa maksud pesan beliau ini? Ya, beliau menyampaikan perubahan di luar besar sekali. Sumber ilmu sekarang, memang kita sumber ilmu yang formal. Tapi sekarang sumber ilmu yang informal, non-formal itu banyak sekali ada di sekitar murid kita. Kalau sampai kemudian kita kalah upgrade dalam media, metodologi, konten, dibanding fasilitas-fasilitas aplikasi yang ada, jangan salahkan kalau kemudian para peserta didik kita kurang respect terhadap kita. Nah ini, maka beliau mewajibkan fardhu ain sifatnya ya, guru itu untuk terus belajar. Ya. Itu sebagai closing, semoga membuat kita terus bersemangat untuk ikut dalam proses belajar seperti ini. Dan saya tutup sedikit dengan pantun ya. Baju basah kita jemur, sudah kering kita angkat. Semoga yang hadir panjang umur, banyak rezekinya dan juga sehat. Amin. Amin. Ya. Dan pantun penutup, ikan hiu suka tomat. Ya. Thank you so much. Baik. Terima kasih banyak. Coach Sairi yang menemani malam hari ini. Walaupun sudah menginjak jam 21.53, sepertinya sangat-sangat masih kurang dan tidak cukup ya. Untuk apa? Untuk mengasah kemampuan diri, untuk terus memecut diri, ya. Jadi banyak, terutama di closing statement tadi, ya itu begitu menghunjam hati dan perasaan, ya. Ketika diucapkan oleh coach, ketika seorang guru tidak mau atau malas belajar, maka berhenti untuk mengajar. Wah, Masya Allah, ya. Jadi ngeri dengan bahasa itu. Semoga ini menjadi kekuatan super kita untuk terus berkarya. Dan coach pun sudah menyampaikan tips dan triknya bagaimana kita untuk terus bisa berubah, ya, mengikuti perkembangan zaman, beradalah di sebuah komunitas yang terus mengembangkan dan berkembang diri. Maka teman-teman semua, saya sudah di chat, ada yel-yel kita yang membawa status kita semua. Bersiap buat teman-teman semua. Amazing Teacher Indonesia, saya siap beraksi. Wah, boleh diaktifkan mic-nya ya. Yang kedua, ini sesuai dengan kelas inspiratif kita malam hari ini ya, insya Allah. Beraksi bersama Amazing Teacher Indonesia, menjadi guru hebat, menginspirasi. Masya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih Coach Apud, Kaludi. Ada yang disampaikan? Iya, terima kasih banyak kepada Coach ya, sudah berkenan bersamai. Terima kasih juga para gurunda sekalian nih yang tetap berkenan bahkan sampai dengan sesi yang cukup larut ya, tapi masih awet Kak Asep ya. 50 orang masih membersamai kegiatan, dan tadi juga Coach sudah mengingatkan kepada kita, ayo kepada rekan-rekan sekalian tetap bersama dalam komunitas Amazing Teacher Indonesia. Seperti itu Kak Asep, silakan. Siap kalau di Coach Afud dan kakak-kakak semua, tetap semangat dan stay tune selalu. Nantikan kegiatan kami atau program kami di grup-grup Amazing Teacher Indonesia yang siap senantiasa menemani kita untuk mengupgrade diri. Alhamdulillah ada balasan pantun untuk Coach ya, tanpa saya harus berpikir. Ikan paus makan kemiri. Terima kasih kembali. Wah ya, terima kasih yang sudah membuat. Ada Kanona Alia membantu saya membuatkan pantun. Oke.
Selamat malam, selamat berkarya, selamat bermimpi indah, mimpi indah yang akan menjadi aktualisasi diri di besok pagi dengan penuh semangat. Salam dari saya dalam kegiatan podcast Amazing Teacher Indonesia. Salam Amazing Teacher Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.